Dulur, di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang kesalahan dari pemiliknya, dimana tidak dilakukan perawatan pada saat masa generatif atau sudah masa pengisian. Akibatnya apa? Ya akibatnya bisa dilihat ini lur, tanamannya itu terserang hawar daun bakteri atau HBD ya, dimana terserang ini bisa dilihat nih tanda-tandanya kayak gini lur ya. Ini namanya bakteri ini lur yang nyerang atau hawar daun bakteri, dan juga di sini juga ada bercak daun atau jamur. Nah, untuk itu gimana solusinya kalau tanaman kita sudah kayak gini? Kalau sudah kayak gini otomatis itu sudah gagal lur, karena tidak bisa diobati kembali. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Ya karena ini kan daun utamanya sudah terserang atau sudah kering kayak gini, karena dia tidak mungkin ngeluarin daun baru. Untuk lebih jelasnya langsung aja simak dalam videonya dulur. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini di depan kita adalah tanaman di sebelah kita nih lor ya. Nih tanaman di sebelah kita itu kan soalnya ini kan lahan kita nih lor ya. Tuh, itu kan lahan kita. Terus ini tanaman yang ada di sebelah kita, tapi ini sudah mulai tua, tapi karena tidak dirawat dengan baik, hasilnya kayak gini lor ya. Ini bisa menurunkan hasil dari gabahnya sekitar 10 sampai 30%-nya. Jadi amat sangat sayang ini lor. Nih. Terus kenapa kok bisa menurunkan hasilnya? Ya dulur, jangan lupa di like dan komennya nanti ya. Ya. Kenapa kita bisa bilang itu bisa menurunkan 10 sampai 30% hasil dari tanaman padinya? Ini bisa dilihat lur ya. Nah, nih. Dari daunnya ini sudah kelihatan amat sangat jelas lur ya. Yaitu apa? Ya, ini adalah terserang jamur plus bakteri lur atau HBD ya, hawar daun bakteri. Ini terjadi karena apa? Ya ini sebenarnya terjadi ya karena satu, kurangnya perawatan kita lur ya. Namanya cuaca itu nggak bisa disalahkan gitu lur. Yang bisa disalahkan ya diri kita sendiri gitu lur. Nah, untuk tanaman-tanaman kayak gini, ini biasanya ini telur, ini tuh kalau sudah tua kayak gini, itu biasanya perawatan yang dilakukan itu sudah tidak semaksimal pada saat masih masa vegetatif ataupun baru pengisian awal ya. Itu masih dilakukan perawatan baik, tapi kalau sudah dispray 1-2 kali setelah pengisian itu ya sudah dibiarkan saja gitu loh. Itu ya kesalahan klasik petani kita itu. Itu kebanyakan kayak gitu lur yang aku amati ya. Padahal apa? Padahal kalau kita teledor sedikit pun itu bisa kayak gini lur. Walaupun pertama kayak gini, ini kan sebelahnya kan masih bagus lur ya. Nah ini kalau masih kayak gini atau masih pengisian kayak gini, ini biasanya masih dilakukan perawatan atau penyepraian dan pencegahan. Tapi kalau sudah kayak gini atau sudah pengisian 50%-nya biasanya sudah tidak dilakukan perawatan kembali. Nah, itu berakibat pada saat hujan, curah hujan amat sangat tinggi kayak seperti sekarang ini ya, bulan-bulan Januari, Februari nanti curah hujan itu tinggi loh ya. Itu tanamannya itu mudah terserang jamur. Dan tidak lupa juga itu juga mudah terserang bakteri. Terus contohnya gimana? Kalau jamur ini lur, ini aku tunjukkan yang ada di sebelah lahannya ya, langsung ini. Gini lur, kalau daun dia itu biasanya terjadi bercak-bercak kayak gini. Nah, ini dinamakan bercak daun ini lur. Nih, ini bercak daun. Tapi kalau yang lebih parahnya ya kayak gini lur, hawar daun bakteri. Ini ada bercaknya, terus pucuknya ini kuning lur ini. Ini hawar daun bakteri lur ya. Ini amat sangat parah ini. Ini satu lahan ini hampir kena semua. Dan tentunya yang sebelah-sebelahnya kayak gini, ini pasti kalau tidak segera diantisipasi
itu juga akan menular lur. Ini kan bisa dilihat lur ya, ini kan sebelah-sebelahnya ya, sebelah lahan. Karena ini penularannya itu amat sangat cepat, bisa dari hama atau vektornya ya, dia menghinggap di sini lur ya, di bakterinya ini tuh, di virusnya ini, terus langsung dia menghinggap di sini, dia itu pasti akan tertular lur. Tidak lupa juga itu kalau ada angin kencang, biasanya kan angin gini lur ya, gini ya, itu bersentuhan ya bisa menyebarnya itu juga amat sangat cepat. Terus gimana? Nah, kita sudah pengenalan dari hamanya ini ya, atau bakteri dan jamur ya. Itu tentunya ya gimana cara untuk menanggulanginya. Nah, untuk cara penanggulanginya di mana bakteri dan jamur itu berbeda lur ya. Untuk jamur tentunya kita mengandalkan yaitu fungisida ya dulur, fungisida ya. Tapi kalau untuk bakteri bagusnya ya kita menggunakan bakterisida. Biasanya kan kita kalau menggunakan kan cuma fungisida saja ya, tapi karena ini harga gabah lagi tinggi dan kita kalau kita mengeluarkan modal sedikit lebih itu tidak masalah gitu lur ya. Nah, ini kita kembali lagi sini lur ya. Ini sama saja nih lur nih. Kita kembali lagi. Karena harga gabah lagi tinggi ya, kita modal tambah sedikit itu tidak masalah, tapi kita nanti hasil tanaman kita itu akan baik. Penambahan hasilnya itu nanti digunakan untuk pembelian obatnya pun itu nanti kita tetap masih untung gitu lur. Jadi jangan khawatir gitu ya, walaupun kita membeli bakterisida gitu tuh. Nah, kalau fungisida aku anggap pasti sedulur-sedulur sudah punya atau sudah mempersiapkan ya. Untuk fungisidanya ini karena untuk pencegahan lur ya dan mengobati itu kita menggunakannya yang sistemik. Dan untuk bahan aktifnya kalau sudah masa pengisian kayak gini, ini bagusnya menggunakan bahan aktif golongan azol lur ya. Bisa difeconazole atau lain sebagainya. Untuk bakterisidanya kita bisa menggunakan bahan aktif zinc thioazole ya. Itu untuk masa-masa generatif itu amat sangat baik. Kalau untuk merek dagang nanti kita bisa membahasnya setelah video ini lur ya. Ini aku cuma menunjukkan itu tanaman yang terserang dari jamur ataupun bakteri. Tanda-tandanya ya kayak gini lur ya. Kalau masih kurang jelas itu bisa ditanyakan gitu lur, nggak masalah lur ya. Nah, ini tuh lur ya. Jadi kita itu kalau pada saat masa kayak gini atau sering hujan dan panas atau terik mataharinya itu kurang, itu pasti mudah terserang jamur ataupun bakteri lur. Jadi kita harus mengantisipasinya. Nah, ini sebenarnya ini bagus loh lur. Ini ya padi malainya hampir sampai pangkal nih ya, hampir sampai pangkal terisi semua atau hampir bernas. Tapi karena tidak dilakuin perawatan ya kayak gini, ini otomatis nanti walaupun ini bagus lur ya, bulirnya sampai sini, tapi nanti untuk tonasenya itu kurang lur, atau beratnya itu kurang. Nutrisinya pun ini kan sudah tidak dirawat atau sudah tidak diberikan, pasti ya beda sama yang kayak gini masih diberi nutrisi lur ya. Kalau ini padinya itu normal kayak gini, ini hijau kayak gini lur ya, hijau seger gini toh, dia itu masih bisa melakukan atau masih bisa mengoptimalkan dari pengisian bulir gabahnya ini. Tapi karena ini sudah tidak dilakukan perawatan ya sayang gitu lur. Merawat masa vegetatifnya itu susah. Kenapa pada saat masa generatifnya atau pengisian ini malah disepelekan gitu ya. Harusnya itu yang paling bagus atau paling baik perawatannya ya pada saat masa generatifnya kayak gini lur. Karena yang dihasilkan ya tentunya yang dari gabahnya ini atau buahnya ya, buah padi gitu. Nah, itu tadi lur ya, tak usah berlama-lama nih karena ini ya sudah lama ini videonya.
Bagi sedulur-dulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka bisa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, minta tolong di subscribe lur. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.